Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 072. Seorang wanita parubaya sedang duduk dengan keadaan kacau, sudah beberapa hari dalam sel, membuat dia frustasi, jika dulu berpenampilan menarik dan glamor. Sekarang terlihat jauh lebih tua. Aku mau keluar, aku nggak mau di sini lagi, tolong, siapapun tolong aku, keluhnya diikuti ringisan. Dia masih belum bisa berjalan, keadaannya cukup memprihatinkan, dia memang sudah diobati oleh dokter, tapi hanya sekedar perban dan diberi obat. Nyonya, panggil seseorang membuatnya langsung mendongak, dia melihat seseorang berpenampilan sama seperti pengawal markas ini. Ada apa? Tanya Sonia ketus. Ya, orang itu adalah Sonia, dia juga sudah dipindahkan ke sel biasa, bukan di tempat pertama kali dia masuk. Nyonya tenang dulu, saya adalah orang suruhan Bos Felix, jelas orang itu berbisik. Sonia melihat sekitar, lalu kembali melihat orang itu, dia seperti mendapat harapan lagi, dia dengan susah payah menyeret tubuhnya untuk mendekat ke dinding sel. Orang itu kaget melihat kaki Sonia dua-duanya diperban, dan terlihat cukup parah yang membuatnya tidak bisa berdiri. Kamu beneran orang suruhan Felix? Tanya Sonia. Memastikan, dia takut hanya ditipu. Lihat Nyonya, tapi apa yang terjadi dengan kaki Anda? Tanya orang itu berbisik, dia tidak boleh ketahuan, dia berbicara dengan Sonia karena kebetulan tidak ada siapa-siapa di sana. Anak sialan itu mematahkan kaki saya, jawab Sonia merasa emosi mengingat perbuatan Rahmi. Saya mohon lepaskan saya dari sini, dan saya akan membalas mereka. Pinta Sonia memohon, dia harus bisa keluar dari sana. Orang itu melihat Sonia tampak ragu, dia akan menghubungi sang bos nanti, dan mengatakan keadaan Sonia. Bos sedang menyusun rencana, nanti dia akan menolong Anda. Oh iya, bersikap biasa jika ada orang lain atau pengawal di sini, ujar orang itu. Lia, Sonia mengangguk, setidaknya dia masih ada harapan. Saya pastikan kalau saya keluar, kamu akan habis di tanganku Rahmi. Ternyata dia tidak ingat mengatakan yang sebenarnya kepada Felix, karena Felix tetap ingin menyelamatkan saya, guman Sonia dalam hati, dia sudah merencanakan akan membalas perbuatan Rahmi. Saya permisi Nyonya, kebetulan saya ditugaskan untuk menjaga sel Anda, jadi bisa dengan mudah untuk berkomunikasi. Jelas orang itu, dia tidak tahu saja bahwa dia sengaja ditempatkan di situ karena tahu dia mata-mata, dan tempat Sonia sudah dipasang berbagai alat seperti CCTV dan semacamnya. Lia, Sonia tampak bahagia, dia sebentar lagi akan bisa bebas dari sini. Tok-tok masuk, teriakan dari dalam membuat orang itu masuk. Tuan, Mando mendongak melihat orang kepercayaannya masuk. Lia, ujar Mando menunggu apa yang ingin orang kepercayaannya sampaikan. Mata-mata itu sudah bertemu dengan tawanan Tuan. Lapor orang kepercayaan Mando. Apa yang mereka bicarakan? Tanya Mando. Ini Tuan, orang itu menyerahkan sebuah tab dan memperlihatkan sebuah video yang berdurasi beberapa menit. Mando dengan fokus memperhatikan video CCTV yang menampilkan Sonia beserta anggota baru dalam kelompoknya. Bagus, dia mengakui bahwa dia suruhan Felix. Awasi terus dia, malam ini Sally akan keluar negeri. Algaskar akan beraksi, itu artinya tidak lama lagi Felix akan beraksi, dan kita akan bersiap, jelas Mando memerintahkan orang kepercayaannya. Baik Tuan, jawabnya. Oh iya, pantau pergerakan Alistair, persiapkan jika mereka butuh bantuan, perintah Mando. Tadi mereka sudah menghubunginya dan Tuan Gutama, tentang rencana yang akan mereka lakukan. Para inti Alistair dan beberapa anggota sudah berada di lokasi jalan yang akan Sally lalui. Mereka memilih jalan yang
Sepi dan beberapa anggota lain berada di lokasi yang berbeda-beda. Raka sedari tadi sudah fokus dengan laptop dan alat komunikasi di telinganya, dia memantau pergerakan Sally. Beberapa anggota Alistair berjaga cukup jauh, mereka akan menutup jalan setelah Sally lewat, sehingga tidak akan ada pengendara yang bisa lewat. Gimana? Tanya Algaskar pada Raka. Sally sudah jalan, tapi mungkin sekitar 45 menit baru bisa sampai di sini, jelas Raka yang masih fokus dengan laptopnya. Pantau pergerakannya, pinta Algaskar, dia juga sedari tadi mengecek pergerakan anak Alistair yang bertugas menutup jalan. Jika Raka menangani pergerakan Sally, maka Algaskar memantau anggota yang menunggu di ujung jalan. Berapa orang? Tanya Raka pada alat komunikasi. Hanya sekitar 5 orang, gue akan periksa lagi, siapa tahu ada yang mengawasi, jelas orang itu yang bagi tugas. Raka tetap di sini, Romeo ke lokasi ujung jalan. Karel lo ikuti pergerakan Sally, pimpin yang lain, Bara bertugas di bandara, pastikan tidak ada yang curiga kalau perempuan itu bukan Sally. Gue akan kabarin kapan dia sampai, instruksi Algaskar. Semua langsung bergerak dan ke lokasi masing-masing. Raka kirim lokasi Sally saat ini, pinta Karel. Oke, Raka langsung bergerak. Karel sudah berjalan menuju lokasi Sally saat ini. Untungnya dia menggunakan motor jadi bisa cepat sampai. Karena hanya beberapa menit dia sudah ada di jalan besar, dia hanya perlu mencari jalan agar tidak terlihat oleh Sally, dan menyamar menjadi pengendara biasa. Gue udah sampai, target ada di depan gue, ujar Karel dalam alat komunikasi. Dia sudah berada di belakang mobil yang dikendarai oleh Sally. Dia melihat sekitar, teman-temannya yang lain tersebar di sana, di depan. Mobil yang membawa Sally ada di samping kanan dan kiri, ada bagian belakang yang cukup jauh. Sally hanya tidak sadar bahwa orang-orang di sekelilingnya adalah anggota Alistair yang sedang mengincarnya. Oke, gue juga udah sampai di lokasi, semua sudah selesai, tinggal menunggu target, lapor Romeo yang ada di balik alat komunikasi. Oke, aman, balas Raka. Berapa lama Raka? Tanya Algaskar. 20 menit lagi, jawab Raka tetap fokus, dia sekarang sedang berapa di dalam mobil. Sedangkan di posisi Bara, dia tengah berjalan dengan coolnya memasuki bandara, dan menuju ke arah ruang tunggu. Dia memakai masker dan topi hitam. Bandara aman, lapor Bara, dia duduk dengan biasa. Tidak terlihat mencurigakan. Di mana anggota lo Bara? Tanya Raka. Mereka di luar, akan menjemput perempuan itu nanti. Jelas Bara. Lo harus hati-hati, anggota Felix banyak yang memantau. Di bandara, peringat Algaskar. Gue tahu, jawab Bara. Dia tahu di mana saja anggota Felix berada, dia juga tahu pergerakan mereka. Bagus. Setelah sampai lo ambil alih, untungnya Sally pakai masker dan kacamata, jadi perempuan itu tidak akan ketahuan, cetus Raka. Terus mana bayaran lo yang bakal gantiin Sally? Tanya Romeo. Ada, kalau udah waktunya dia akan keluar, untung postur tubuhnya sama dengan Sally, jawab Raka. Bersiap, gue udah dekat. Sekitar 50 meter lagi gue sampai, lapor Karel. Mereka langsung bersiap di tempat termasuk Romeo. Sekitar kurang dari 20 menit sebuah mobil melaju menuju ke arah tempat Romeo dan anggota yang lain melihat itu. Mereka langsung bersembunyi. 3 menit mereka lewat, Romeo dan yang lain bergerak cepat menutup akses jalan untuk menghalangi pengendara lain. Tak lama rombongan Karel datang, mereka berhenti tepat di lokasi Romeo. Woi, kita mau lewat, napa lo tutup, teriak Karel, karena
Motornya terhalang. CK, napa lo baru datang sih? Udah ditutup juga, kesal. Romeo, lah lo mau gue ngebut, terus lewatin Sally gitu, ada-ada aja lo, balas Karel. Buka dikit buat motor, perintah Romeo, salah satu di antara mereka membuka jalan untuk mereka. Setelah terbuka Karel lewat beserta yang lain, setelah mereka lewat dia kembali menutup jalan, lalu bergerak cepat menuju ke arah lokasi Algaskar. Di mana? Tanya Raka lewat alat komunikasi. Mereka waktu ke sana, siap-siap, kita udah nyusul, jawab Karel. Raka yang mendengar mereka sudah dekat, langsung keluar dari mobil, dia meminta yang lain untuk bersiap. Mereka sudah menuju ke sini, bersiap, ujar Karel. Semua ambil posisi, jangan ada celah, tegas. Algaskar memberi perintah, mereka terpaksa harus melakukan seperti ini karena mereka ingin bermain bersih, tidak ingin Felix sampai tahu kalau sang mama sedang diculik. Dan benar saja, tak lama setelah mereka bersiap, sebuah mobil melaju ke arah mereka, mereka saling memberi kode untuk beraksi. Saat mobil sampai di tempat mereka, anggota Alistair langsung menghadangnya, dan terpaksa mereka harus berhenti mendadak. Ada apa? Tanya Sally sudah was-was. Maaf nyonya, di depan ada yang mengadang, jawab sang supir. Apa? Kaget Sally, dia dengan cepat langsung mengambil ponselnya dan berniat menelpon. Baru saja dia menghidupkan ponselnya, pintu mobil samping dibuka, Sally kaget dan menjatuhkan ponselnya. Saat akan mengambilnya, tangannya lebih dulu ditarik keluar. Apa-apaan ini? Lepaskan saya, berontak Sally saat tangannya ditarik dengan kencang oleh salah satu anggota Alistair. Sebaiknya ibu tenang, atau kita berbuat kekerasan, gertak anggota Alistair membuat Sally terdiam, apalagi semua pengawalnya sudah berkelahi dengan anggota Alistair. Salah satu dari mereka memegang Sally, sedangkan yang lain ikut bertarung dengan pengawal Sally. Algaskar maju untuk melawan orang paling besar di antara mereka. Felix tidak main-main mengutus orang dalam mengawal sang mama, tapi jika lawannya seperti Algaskar DKK, mereka jelas tidak ada apa-apanya. Bak-bak-brak. Sama seperti Algaskar, Raka juga maju dia melawan salah satu di antara mereka, CK. Mending lo ngalah aja deh, daripada lo gue buat koit, kesal Raka, karena orang itu tidak menyerah, tumbang bangun lagi. Bakduk, kerak, aark. Beberapa pengawal Sally sudah tumbang, mereka cukup kuat, sepertinya mereka bukan anggota biasa. Sekitar 10 menit mereka sudah berhasil menumbangkan semua pengawal Sally. Urus mereka, perintah Algaskar, lalu menghampiri. Di mana Sally berada? Lepaskan saya, apa yang kamu lakukan? Berontak Sally. Melihat Algaskar menghampirinya. Tak lama rombongan Karel dan Romeo datang, mereka cukup terlambat entah sengaja atau memang ada kendala. Gimana? Tanya Romeo yang menghampiri mereka ikuti yang lain. Lo napa lambat banget sih, kita dari tadi lawan mereka. Kesal Raka melihat Romeo baru datang. CK, masa gitu aja nggak bisa lawan? Remeh Romeo. Membuat Raka semakin kesal. Daripada lu, masa gitu aja sengaja ditelatin biar nggak ikut ngelawan, balas Raka tidak mau kalah. Woi stop, lo berdua ya, berantemnya bisa nanti nggak? Lerai Karel, masalahnya mereka ribut di waktu yang tidak tepat. Semua sudah beres, lapor salah satu anggota Alistair, dia dan beberapa anggota lainnya sudah mengurus para pengawal Sally, mereka memberikan obat bius agar tidak bangun. Amanin semua alat komunikasi, perintah Algaskar.
Biar gue yang ambil, ujar Karel berjalan ke arah para pengawal Sally. Di mana perempuan itu? Tanya Algaskar pada Raka. Dia udah di jalan, bentar lagi sampai, jawab Raka. Lepasin saya. Teriak Sally merasa dia dalam bahaya. Nih ibu-ibu kita apain nih biar dia nggak berontak. Kalau teriak terus bisa didengar sama orang, ujar Romeo menatap Sally yang sedari tadi berusaha lepas. Tunggu perempuan itu datang, ucap Algaskar. Karel datang membawa beberapa barang di tangannya. Nih, gue udah kumpulin semuanya, termasuk barang dia, tunjuk Karel pada Sally. Dia menyerahkan ponsel Sally dan ponsel para pengawalnya. Raka cek, perintah Algaskar, Raka langsung ambil semua barang-barang itu lalu mengeceknya. Kita nggak punya banyak waktu, jangan sampai Felix mengecek mamanya, jelas Raka. Maaf saya terlambat, ujar seseorang membuat mereka menoleh. Mereka melihat seorang wanita yang seumuran Sally. Badannya juga hampir sama. Kerjakan sekarang, ucap Algaskar, yang lain langsung bergerak. Berikan dia obat bius, pinta Raka, orang yang memegang. Sally memberikan obat bius, Sally berontak tidak ingin diberikan obat bius. Saya tidak mau, lepaskan saya. Teriak Sally memberontak, saya akan beritahu anak saya, pekik Sally. Mengancam mereka. Terus Anda pikir saya peduli, santai Romeo. Sally langsung diberikan obat bius. Tak berapa lama, tubuhnya sudah lemas, sampai tak sadarkan diri. Bawa ke mobil, perintah Karel berjalan ke arah mobil diikuti orang yang membawa Sally. Ibu ikut mereka, suruh Algaskar membuat ibu-ibu itu ikut ke arah mobil. Setelah sampai, orang itu memasukkan tubuh Sally ke dalam mobil. Ibu masuk dan tukar baju kalian, ucap Karel. Wanita parubaya itu mengangguk lalu masuk menyusul Sally. Mereka kembali ke arah Algaskar dan yang lain. Udah tinggal tunggu mereka tukar baju, lapor Karel. Lakukan dengan cepat, kita sudah terlalu lama. Jangan sampai orang-orang atau Felix curiga, Sally sudah terlalu lama. Harusnya sebentar lagi dia sudah sampai, ucap datar Algaskar. Gue akan urus jalan, mereka bisa sampai tepat waktu, ujar Raka. Tak lama perempuan itu keluar, dia sudah memakai baju Sally. Saya sudah selesai, lapor wanita itu. Kamu pakai masker dan kacamata, dan bersikap seperti Sally. Saya sudah meminta ibu buat pelajari karakter Sally sebelumnya kan? Pastiin Raka. Sudah, saya sudah mengerti, dan tahu harus melakukan apa? Jawab wanita itu. Oke, ini tas dan beberapa identitas Sally ada di dalam, termasuk ponsel dan paspor. Di bandara nanti akan kami usahakan agar ibu tidak bertemu dengan anggota Felix yang lain, jelas Raka. Wanita itu mengangguk mengerti. Gue sama yang lain akan ke tempat Rahmi, Raka urus mereka dan hubungi Bara, instruksi Algaskar, yang lain mengangguk mengerti lalu melanjutkan tugas. Algaskar dan Karel pergi membawa Sally dan para pengawalnya, sedangkan Raka mengurus jalan untuk membawa wanita itu ke bandara. Romeo kembali ke tempatnya tadi, untuk memperbaiki jalan yang sudah dia tutup bersama anggotanya. Bara, bersiap, mereka sudah otu, lapor Raka. Dia masih di lokasi untuk mengurus jalan, dia menyabotase semua lampu merah yang menuju ke arah bandara. Gue siap, jawab Bara. Kalian di mana? Tanya Raka pada anggota yang membawa mobil Sally. Masih di jalan, 100 meter di depan ada lampu merah, jawab orang itu. Oke, terus jalan, udah gue urus, ucap Raka.
Setelah mereka lewat, Raka kembali mengembalikan lampu merah sesuai jadwal, dan itu dia lakukan di semua lampu merah. Menuju bandara.